Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam program Sarapan Rohani di PDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini kita rindu untuk membaca satu ayat di dalam Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Nah, dari keseluruhan perikop ini adalah suatu rangkaian dari khotbah di bukit yang dikhotbahkan oleh Yesus dan juga ada ucapan bahagia. Kalau dipahami pola dari ayat ini agak unik, agak aneh memang ya. Kalau dinalar menurut pemikiran manusia, menurut pemandangan dunia. Tapi memang karena ini adalah firman Tuhan dengan pandangan dunia adalah tidak sejalan. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ada 3 bagian dari ucapan bahagia ini yang mau sama-sama kita lihat, yaitu yang pertama ada suatu persyaratan, yaitu lapar dan haus. Yang kedua ada dasar alasan, yaitu kebenaran. Dan yang ketiga adalah akan ada sesuatu yang didapatkan, yaitu akan dipuaskan. Yang pertama, persyaratan, sesuatu yang dibutuhkan yaitu lapar dan juga haus. Banyak orang yang akhir-akhir ini kalau kita perhatikan mereka adalah orang-orang yang lapar dan haus, tapi sayangnya mereka salah arah. Ada yang mereka lapar dan haus akan ambisi, lapar dan haus akan validasi, lapar dan haus akan materi, lapar dan haus akan afeksi. Beberapa contoh di atas adalah lapar dan haus yang mungkin akhir-akhir ini banyak kita saksikan, banyak kita temui, kita amati, bahkan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Nah, tapi dalam ayat ini Yesus mengacu bahwa ada suatu lapar dan haus rohani. Ada satu dorongan yang tidak terkendali untuk menuju kepada kebenaran. Dengan kata lain, ada suatu keinginan yang begitu kuat yang harus kita dapatkan itu. Karena kalau tidak terpenuhi, akan ada sesuatu rasa di dalam diri kita, diri Anda yang rasanya seperti akan mati gitu ya. Lapar dan haus ini berarti kita tidak puas dengan keadaan, kondisi kita saat ini, yang intinya untuk kita alami kepuasan ini, untuk kita alami kepuasan rohani hanya akan diberikan oleh juru selamat, hanya kita dapatkan dalam juru selamat. Yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah mengakui bahwa kita lapar dan juga haus. Nah, seperti cinta mula-mula kita akan Allah saat kita mengingat kembali masa-masa itu, saat pertama-tama baru dipenuhkan oleh Roh Kudus, pastinya kita memiliki suatu rasa untuk ingin dekat dengan Tuhan. Kita ingin membaca firman Tuhan, kita ingin lebih lagi mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Nah, karena itulah kita sadar, dari saat membaca itulah kita sadar bahwa oh segitu besarnya ya Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sama kita. Segitu besarnya ya apa yang mau Dia berikan buat saya, apa yang Dia rancangkan buat kita semua. Nah, tapi kadang pernahkah terpikirkan oleh kita bahwa saat kita terima kebenaran firman Tuhan, kita malah merasa oh itu cocok nih, firman ini cocok banget buat teman saya yang itu karena dia sedang alami seperti ini, karena dia sedang dalam kondisi seperti ini. Nah, firman ini cocok banget buat dia. Nah, tapi yang perlu kita tanamkan, kita perlu pahami bahwa pemikiran bahwa firman Tuhan itu bukan buat orang lain, tapi firman itu buat saya secara pribadi. Siapapun yang sampaikan firman itu, apapun yang disampaikan, kalau itu dari Tuhan, firman itu adalah buat saya. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang ini di dalam Amsal 27 ayat 7, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Yang berarti sikap kita saat kita menerima firman Tuhan, kalau pada saat kita menerima firman itu kita dalam kondisi kenyang, kita merasa dalam keadaan kenyang, yang artinya kita rasakan kita tidak perlu firman itu. Ibaratkan kalau ada makanan enak sekalipun saat kita sudah merasa kenyang, pastinya kita tidak mau memaksa untuk memakan makanan itu. Nah, seperti itulah posisi kita saat hati kita kenyang. Kita tidak dapat menerima firman Tuhan. Nah, firman itu tidak dapat mengena pada kita, yang artinya sama seperti menginjak-injak madu. Firman itu malah diabaikan, firman itu disia-siakan, bahkan tidak dihormati. Padahal seperti yang sebelumnya sudah saya katakan tadi, kita perlu
memiliki pemikiran bahwa firman itu adalah untuk saya. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Firman itu isinya tidak melulu tentang sesuatu yang manis-manis, bukan cuma tentang janji Tuhan saja, tapi juga ada suatu teguran, ada suatu peringatan buat kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diajar, dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dididik. Pahit kita tidak suka. Nah, tapi sepahit-pahitnya makanan dikatakan tadi, kalau sikap hati kita haus dan lapar, itu akan terasa manis. Karena semua itu membawa kita kepada suatu kebenaran. Nah, yang kedua, alasan dasar kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kebenaran. Bukan tentang ambisi, bukan tentang validasi, materi, emosi, tetapi adalah tentang kebenaran. Nah, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang bertindak, dan juga Tuhan yang hidup. Tapi masih banyak orang yang memiliki rasa kerinduan yang besar, tapi mereka mencari dari sumber yang salah. Sehingga saat mereka rasakan haus, mereka lapar, mereka minum dari sumber air yang kotor. Jadi tidak sampai kepada tujuannya untuk dipuaskan, untuk diberikan suatu kelegaan, tapi yang didapat malah sakit, bukannya didapat kepuasan, tapi yang terjadi malah sebaliknya gitu ya. Tapi saat kita lapar dan haus akan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati, akan ada yang kita terima, yaitu suatu kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, akan ada sesuatu yang didapatkan, yaitu akan dipuaskan. Yohanes 3 ayat 13-14 bagian A, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Juga dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mengapa manusia berjerih payah untuk segala sesuatu yang sia-sia? Padahal di luar Tuhan, segala sesuatu yang ditawarkan, segala sesuatu yang dimiliki oleh dunia itu adalah sesuatu yang hampa, sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara. Nah, saat kita mencari Tuhan, saat kita mendapatkan Tuhan, kita beroleh kebenaran, kita beroleh suatu rasa dipuaskan. Nah, itulah yang diberikan secara gratis oleh Tuhan, itu diberikan secara cuma-cuma. Bukan seperti yang dunia berikan, tetapi kebahagiaan, kepuasan itu yang diberikan oleh Tuhan adalah segala sesuatu yang kekal, yang tidak akan pernah kita merasakan lapar dan haus lagi saat kita dipenuhkan, saat kita mendapatkan suatu kebenaran itu. Nah, mari kita terus miliki suatu kerinduan, mari kita terus miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran yang sejati, yaitu akan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.